Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru besar ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah, itu hadis-hadis yang merupakan poros daripada agama Islam yang semuanya adalah jawami'ul kalim, itu hadis-hadis yang memiliki kandungan yang sangat dalam, yang ajaran-ajaran Islam berporos pada hadis-hadis ini. Kita sampai pada hadis yang ke-24. Hadis qudsi, saya bacakan an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabbnya azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhal, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tersesat, ya, jahil, tidak mengerti apa-apa, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, semuanya kalian seluruhnya dalam kondisi lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makanan kepadanya, fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian kepadanya, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampunan dariku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberi kemudaratan kepadaku, dan kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin seluruhnya, dari yang pertama sampai yang akhir seluruhnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada di atas hati seorang laki di antara kalian yang paling bertakwa, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, wahai hamba-hambaku, seandainya dari awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin, seluruhnya hatinya berada di atas hati orang yang paling buruk, yang paling tukang maksiat di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, maka tidak mengurangi kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian, manusia maupun jin, semuanya berdiri di atas satu dataran yang sama, fasa'aluni, semuanya minta kepada aku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku mengabulkan seluruh permintaan orang-orang tersebut, semuanya aku kabulkan, ma naqasa dzalika mimma indi, maka tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali sebagaimana jarum yang ketika dimasukkan di lautan mengurangi seperti itu saja. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, ini hanyalah amalan-amalan kalian yang aku catat, aku kumpulkan untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan balas kalian berdasarkan amalan-amalan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati pembalasannya berupa kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati selain hal tersebut, fala yalumanna ila nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis yang sangat panjang, yang intinya adalah
menjelaskan tentang bahwasanya manusia adalah fakir, adalah seorang yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam hidayah, dalam minta makanan, kemudian dalam membutuhkan pakaian, ya, dalam mohon ampunan, ya, seluruhnya senantiasa membutuhkan kepada Allah dalam mohon demikian juga Allah jelaskan bahwasanya seandainya seluruh manusia, ya, di atas hati orang paling beriman, maka tidak akan menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah, dan sebaliknya jika seluruh manusia di atas hati orang yang paling buruk juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, dan seandainya seluruh manusia minta kepada Allah, Allah kabulkan, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Dan intinya semuanya kembali kepada amalan kalian. Allah hanya mencatat amalan kalian, lalu Allah akan balas amalan-amalan tersebut. Kita akan membahas hadis ini dengan sedikit detail, ya. Pertama, hadis ini disebut dengan hadis Al-Qudsi. Al-Hadis Al-Qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini an Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih, yaitu pada riwayat yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'an, ya, berbeda dengan Al-Qur'an, ya. Kalau kita tuliskan misalnya hadis, ya. Ya. Ada model-model hadis, ya. Model-model hadis sekedar pengetahuan, ya. Ya, ada namanya hadis marfu, ya. Nanti ada namanya hadis mauquf, ya. Hadis mauquf ini biasanya perkataan sahabat, ya, perkataan atau perbuatan sahabat. Sebut juga hadis, tapi hadis mauquf, ya. Hadis marfu yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu nanti secara, kalau kita lihat tadi, bisa dibagi menjadi dua, ya. Hadis Nabi, ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Apa bedanya? Kalau kita membuat compare, ya, Al-Quran, ada beberapa perbedaan yang paling mendasar, di antaranya hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Adapun Al-Quran, makna dan lafal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya Al-Quran spesial, dia bukan ilham yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui malaikat Jibril, ya. Ya. Ini khusus melalui malaikat Jibril. Ya. Nazala bihi ruhul amin. Ya. Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi bisa jadi ilham langsung dari Allah, ya, ilham, ya, dari Allah, ya. Kemudian Al-Quran tidak boleh
diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis qudsi boleh, ya. Boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis Al-Quran semuanya mutawatir, ya. Mutawatir, ya. Mutawatir yang meriwayatkan banyak, ya. Apalagi Al-Quran yang meriwayatkan sahabat banyak sekali. Kemudian sekarang aja orang punya sanad banyak. Al-Quran ini punya sanad, ini punya sanad. Adapun hadis qudsi, maka bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Ya seperti hadis-hadis yang lain. Tergantung perawinya diperiksa terlebih dahulu. Al-Quran setiap huruf ada pahala khusus, ada pahalanya. Tidak seperti hadis qudsi. Hadis qudsi tidak demikian. Kita tidak beribadah dengan baca hadis qudsi, enggak, tapi kita berusaha memahami. Beda Al-Quran kita baca, ada pahalanya alif lam mim, ada pahalanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan banyak perbedaannya yang lainnya. Hadis qudsi boleh dibaca meskipun junub, Al-Quran tidak boleh dalam kondisi junub. Ini sekedar pengetahuan kita, ya. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini disebut dengan hadis qudsi. Kemudian Allah berfirman dalam hadis tersebut, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya. Perhatikan, Allah mengatakan dalam hadisnya tersebut, inni haramtu dzulma ala nafsi. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, ya, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku untuk berbuat zalim. Aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Kemudian wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Maka janganlah saling menzalimi. Saling menzalimi. Baik. Perhatikan di sini, Allah mengatakan dalam hadis ini, aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kalau mau berbuat zalim, Allah bisa. Ya. Allah mampu berbuat zalim tapi Allah haramkan, ya. Apa artinya? Allah bisa berbuat zalim tapi Allah tidak pantas, tapi Allah haramkan. Haramkan. Karena tidak pantas. Karena tidak pantas. Tidak layak bagi Allah. Dan banyak sekali dalam Al-Quran ayat yang menunjukkan Allah tidak berbuat zalim. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Innallaha, sungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim meskipun sebesar zarrah. Ya. Innallaha la yadhlimuna an-nasa syai'a. La yadhlimuna an-nasa, la yadhlimu an-nasa syai'a. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Ya. Fala yakhafu zulman wala hadma. Fala yakhafu zulman wala hadma. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman beramal saleh pada hari akhirat kelak, maka jangan takut dizalimi dan jangan takut dikurangi dosa-dosa. Jangan takut dizalimi di mana dia disuruh memikul dosa orang lain, dan jangan khawatir
kebaikannya dikurangi sedikit pun. Ya, wallahu dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Apa makna zalim? Definisi zalim. Kezaliman. Secara bahasa, ya, zalim artinya az-zulm wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini lawan daripada keadilan. Itu namanya kezaliman, ya. Lawannya adalah keadilan. Lawannya al-adl. Ya. Ini pendapat yang benar, ya. Adapun Asy'ariyah berpendapat namanya al-zulm, kata mereka. Ini karena masalah akidah, bisa singgung aja. Tasarruf fi milkil ghair, yaitu mengolah atau bertindak pada sesuatu yang pada milik orang lain. Tentunya yang benar adalah ini, ya. Ini sesuai dengan bahasa, namanya kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Makanya di antara kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Karena syirik adalah seorang meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Harusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dia beribadah kepada makhluk. Maka inna syirka la dzulmun azim. Kata Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang besar karena seorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah harusnya kepada Tuhan. Dia letakkan kepada manusia, kepada mayat, dia beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat, maka itu adalah kezaliman yang besar. Adapun kaum Asy'ariyah, mereka mengatakan az-zulm at-tasarruf fi milkil ghair. Melakukan bertindak pada milik orang lain, ini namanya kezaliman. Kalau kamu ngambil barang orang baru namanya zalim, ya. Adapun kalau milikmu sendiri terserah kamu apakan tidak dikatakan zalim karena itu milikmu sendiri. Sehingga mereka mengatakan, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menzalimi, seandainya Allah menzalimi orang yang taat, seandainya Allah mengadab orang yang taat, Allah tidak zalim. Kenapa? Karena orang taat milik Allah. Allah melakukan apa saja terserah. Seandainya Allah mengadab nabi misalnya, Allah tidak zalim. Seandainya Allah masukkan Fir'aun ke surga, Allah tidak zalim. Karena semua ini, Fir'aun, Nabi, semua milik Allah. Sehingga Allah lakukan apa saja, Allah tidak zalim. Sehingga kalau kita perhatikan dari definisi orang Asy'ariyah, seakan-akan kezaliman itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Kezaliman adalah mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena semua yang ada adalah milik Allah. Karena semua makhluk milik Allah. Adalah milik Allah. Tentunya pembahasan tidak sederhana ini, panjang, cuma ini pembahasan masalah takdir. Saya tidak ingin panjang lebar, cuma saya mengatakan ini definisi yang keliru. Ya, definisi yang keliru karena secara bahasa kezaliman bukan demikian. Kezaliman kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berbuat zalim. Ya. Beda kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Beda. Di sini kalau menurut mereka kezaliman mustahil karena tidaklah Allah bertindak kecuali kepada makhluknya dan semua makhluk milik Allah dan Allah bebas melakukan apapun terhadap makhluknya selama Allah melakukan sesuatu pada makhluknya Allah tidak zalim. Zalim itu kalau melakukan sesuatu pada milik orang lain. Ya, kita semua milik Allah, mau nabi, mau Fir'aun, mau nabi dimasukkan, misalnya nabi dimasukkan neraka, Fir'aun masukkan surga, tetap aja tidak zalim bagi mereka. Namun ini saya katakan definisi yang tidak tepat, yang keliru. Ini berkaitan masalah takdir, masalah hikmah, ta'lil, nanti suatu saat kita akan bahas, ya. Tapi insyaallah, beda kalau mereka kezaliman mustahil, kalau kita enggak. Allah berbuat zalim mampu, tapi Allah mencegah dirinya. Makanya Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma," aku mengharamkan. Berarti sebenarnya Allah bisa. Justru di situ ada pujian bagi Allah. Allah mengharamkan dirinya pada sesuatu yang Allah mampu lakukan. Tapi Allah haramkan karena tidak pantas bagi Allah. Di situ Allah terpuji. Kalau sejak awal sudah mustahil bagi Allah, bukan merupakan tempat pujian. Ya.
Kenapa? Karena kezaliman kita mendefinisikan dengan ini, meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Allah mampu nggak meletakkan suatu tidak pada tempatnya? Mampu, tapi Allah tidak mungkin melakukan tersebut. Ya, tapi kalau secara mampu Allah mampu, tapi Allah mengharapkan dirinya, maka Allah dipuji dari sisi situ. Ya, misalnya saya mampu mukul anak kecil ini, saya mampu, tapi saya tidak mukul, tidak pantas bagi saya mukul anak kecil ini. Saya mampu misalnya menggampar seorang wanita, menggampar istri saya mampu, tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Tidak pantas laki-laki masa gampar perempuan. Ya, saya dipuji di situ, bukan karena memang saya lemah nggak bisa mukul istri, nggak bisa mukul anak. Ya, misalnya, saya dipuji karena saya mampu melakukan, namun saya tidak melakukan. Nah, ini berkaitan dengan kezaliman. Allah kalau mau berbuat zalim, Allah mampu, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, makanya Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi," maka Allah terpuji dari sisi ini. Disinilah Allah terpuji. Allah bisa berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan karena tidak layak bagi Allah. Disinilah terpujinya Allah. Nah, kemudian karena Allah haramkan kezaliman atas dirinya, ya, Allah haramkan juga kezaliman kepada manusia, ya. Saya ingatkan di sini, jadi kita dalam Islam ada namanya zalim, namanya adil. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan lawan daripada kezaliman. Ini perlu saya ingatkan. Islam tidak menyuarakan persamaan pada segala hal. Saya ulangi, Islam tidak menyerukan persamaan pada segala hal. Persamaan pada segala hal melazimkan kezaliman karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, seperti misalnya ada anak yang cerdas, rajin, kemudian ada anak yang malas belajar, mau kita samakan ranking 1 sama-sama, namanya kita zalim. Karena kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya anak yang ranking 1, yang rajin belajar, ranking 1, yang malas belajar mungkin tidak naik kelas. Tapi ketika kita samakan, berarti kita berbuat zalim. Kenapa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seorang guru harus cerdas. Ya, dia harus sama seperti dokter dalam pasien. Pasien tidak disamakan semua obat sama semua, enggak. Dia harus tahu beda-beda. Dokter yang begini, penyakitnya ini, obatnya yang pas demikian, itu namanya adil. Jika disamakan pada hal yang menyamakan perkara yang berbeda, maka itu justru kezaliman. Islam tidak menyerukan persamaan dalam segala hal. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena di barat sana mereka ingin menyamakan wanita dengan laki-laki dalam segala hal. Ini jadi masalah. Mereka menyerukan adanya persamaan. Kita bilang laki-laki dan wanita harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Ya, Allah menciptakan laki-laki dengan kodratnya, Allah menciptakan wanita dengan kodratnya. Justru menyerukan untuk menyamakan laki-laki dengan perempuan, ini adalah perendahan, kezaliman terhadap wanita. Kezaliman terhadap wanita, sehingga wanita harus tampil, harus bekerja yang berat, harus keluar rumah, harus mengurus rumah tangga. Ini tugas laki-laki. Sehingga mereka berusaha dengan menyerukan kata-kata yang manis, menyamakan ya, antara laki-laki dengan wanita dalam segala hal. Justru itu adalah menghinakan wanita sehingga dia bisa dijamah oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, ya, bisa disentuh, bisa dicicipi oleh siapapun. Dan itu yang terjadi pada mereka. Ya, Islam tidak, wanita punya tempat yang layak, yang mulia, ya, yang luar biasa, tugas yang berat, sebagaimana laki-laki juga punya tugas yang berat. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah tidak menyerukan persamaan dalam segala hal. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil a'ma wal basir," apakah sama orang yang buta dari kebenaran dengan orang yang melihat kebenaran? Tidak sama. Allah tidak samakan. Apakah sama antara misalnya orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun," apakah sama orang berilmu tidak berilmu? Allah bedakan banyak hal. Bahkan anjing berilmu Allah tidak samakan dengan anjing tidak berilmu. Allah bedakan. Banyak hal Allah bedakan. Maka yang benar, keadilan adalah meletakkan suatu pada tempatnya, dan kezaliman meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasan, itulah definisi kezaliman. Maka saya katakan, keadilan yang paling agung adalah tauhid, dan kezaliman yang paling agung adalah kesyirikan. Taib, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu. Allah mengatakan, aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Taib, kezaliman ada dua, tolong dihapus. Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, wa ja'altuhu muharraman bainakum. Allah, aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Kezaliman.
Secara umum ada dua, zulmun nafs, menzalimi diri sendiri, kemudian zulmul ghair, menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri ada bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ini kezaliman terbesar. Yang kedua adalah maksiat dengan berbagai tingkatannya. Zulmul ghair, menzalimi kepada orang lain, ini ada tiga hal. Ya, pertama adalah berkaitan dengan jiwa, kemudian berkaitan dengan harta berkaitan dengan harga diri. Yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadzalamu, dalam hadis qudsi ini, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Adalah ini, maksudnya adalah ini, menzalimi orang lain. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan kezaliman khusus, yaitu kezaliman berbuat zalim kepada orang lain. Tentunya menzalimi diri sendiri juga syirik atau maksiat juga berbahaya. Ya, syirik dan maksiat juga berbahaya, ya, tentu sangat berbahaya. Tapi di antara yang lebih berbahaya adalah berbuat zalim kepada orang lain. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, la antalqa Allah bi sab'ina dzamban fima bainaka wa baina Allah ahwanu min antalqa Allah bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan Ats-Tsauri, engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara engkau dengan Allah, ya, selain kesyirikan tentunya, ya, lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa berkaitan dengan orang lain. Seperti di sini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, engkau bertemu Allah pada hari kiamat dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah. Tentunya selain kesyirikan, ya. Lebih ringan daripada bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa saja antara engkau dengan hamba Allah, antara engkau dengan orang lain, ya, antara engkau dengan orang lain, ya. Kenapa ikhwan, para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maksiat yang kita lakukan antara kita dengan Allah, jadi 70 dosa ini, maksiat antara kita dengan Allah, ini hukum asalnya Allah Maha Pengampun. Hukum asal Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Tetapi ini antara engkau dengan orang lain, ini dosa mendolim orang lain, hukum asal orang lain tersebut akan menuntutmu pada hari kiamat. Ini perkara yang sangat mengerikan. Bahkan tidak usah jauh-jauh, ya. Bahkan yang menuntut Anda bisa jadi adalah orang terdekat Anda. Bisa jadi istri, bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang tua, bisa jadi tetangga, bisa jadi saudara. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza ja'ati sakhatat kalati sangkakala yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan dari bapaknya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan dari istrinya, dia akan meninggalkan anak-anaknya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa dia tidak ingin dituntut? Karena selama di dunia ada hak istri yang tidak dia tunaikan, dan itu kezaliman. Ya, kezaliman itu kembali kepada tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di antaranya dia tidak menunaikan hak orang lain. Ya,
Kezaliman ya, di antaranya adalah kembali kepada dua hal ya. Tidak menunaikan hak orang lain atau membebani seorang yang memberikan kepada orang lain yang bukan tanggungannya. Seperti menuduhnya dan yang lainnya. Ini kezaliman kembali kepada dua hal ini. Ya, bisa jadi seorang ketika di akhirat dia lari dari istrinya, takut istrinya nuntut sama dia, anaknya, mungkin dia kurang diperhatikan selama di dunia, dia zalim sama anaknya, ya. Atau lari dari orang tuanya tidak tunaikan haknya, banyak hal ya. Inilah kezaliman berkaitan dengan jiwa, harta dan harga diri. Makanya dalam ketika Rasulullah SAW di Haji Wada, Rasulullah SAW berkata, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sungguhnya jiwa kalian, harta kalian dan harga diri kalian haram atas kalian. Jangan kalian jatuhkan, jangan kalian melukai jiwa orang lain, jangan kalian mengambil harta orang lain, jangan kalian menjatuhkan harga diri orang lain. Jangan ya. Sampai kata para ulama, hati-hati masalah harta orang lain. Jangan kalian gunakan harta yang bukan milik kalian. Saya para ulama menyebutkan ketika kalian di masjid, jangan kalian pakai sendal orang untuk kemudian berwudu. Karena ini mengganggu sendal orang. Kalian pakai tanpa izin, kemudian kalian basahkan sendal tersebut. Orang keluar dari masjid akan terganggu, sendalnya basah, sendal kulit lagi dipakai orang diam-diam. Dia tidak membasahi di sendalnya, dia basahkan sendal orang lain. Tidak boleh ya. Ketika ada Rasulullah mengatakan orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain, maka dia akan masuk neraka. Maka seorang berkata, "Ya Rasulullah, wa in kana qadiban min Arab." Bagaimana kalau dia bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan satu siwak? Kata Rasulullah SAW, "Wa in kana qadiban min Arab." Meskipun hanya satu siwak, dia mendolimi orang lain untuk mengambil satu siwak dari orang lain, satu siwak, 1 real, maka dia telah memasukkan dirinya dalam neraka jahanam. Maka seorang berusaha tidak mendolimi orang lain. Ya. Ketika ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, ajarkanlah kepadaku ilmu seluruhnya." Kata dia, "Ilmu katsir, ilmu kau suruh aku ngajarin kau ilmu. Ilmu itu luas banget. Saya mau ajarin apa? Ilmu luas banget. Ilmu agama ini luas banget. Tetapi, lakin in istata'ta, jika kau mampu, antalqallah, kau bertemu dengan Allah, khafifadh dhahr, khamisal batan, ya, kafal lisan. Kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi khamisal batan, kau tidak makan harta haram, harta orang lain kau makan, dan kau khafifadh dhahr, kau tidak menanggung beban orang lain, ada hak orang lain belum kau tunaikan, jangan sampai. Kafal lisan, kau jaga lisanmu, tidak melukai harga diri orang lain, maka lakukanlah." Itu kesimpulan daripada ilmu. Kita belajar ini supaya kita tidak berbuat zalim. Jangan kita menzalimi seorang pun, jangan kita menjatuhkan harga diri orang lain, jangan kita mengambil harta orang lain, ya, jangan kita membebani orang lain dibuat di luar daripada tanggungannya, jangan kita menuduh orang lain dengan sembarang tuduhan, jangan kita berbuat zalim. Khafifadh dhahr, punggung ringan, tidak memikul hak orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Bi'sa zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Seburuk-buruk bekal bertemu dengan hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Ya akhi, saya katakan tadi, hukum asal kalau kita berbuat zalim sama orang lain, dia akan nuntut. Yang nuntut Anda bukan jadi orang lain, ya, ibu Anda sendiri nuntut Anda. Dia sendiri ingin selamat. Bisa jadi bapak Anda nuntut sama Anda. Dia juga ingin selamat. Anak Anda, istri Anda bisa nuntut sama Anda. Tapi kalau Allah, hukum asalnya Allah Maha Pengampun. Kita minta ampun lebih ringan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri dengan fikihnya berkata, lebih baik kau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada 1 dosa tapi kau menzalimi orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, bagaimana aturan di hari akhirat? Kata Nabi SAW, man kanat indahu madlamatun li akhihi, falyatahallahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain berkaitan dengan harta atau jiwa atau harga diri, ya, pernah menghina dia, pernah merendahkan dia, pernah mengejek dia, pernah menuduhnya tidak-tidak, hati-hati. Betapa banyak sekarang di zaman medsos, tuduhan sana sini, sembarang orang ngawur, nuduh sana, nuduh sini. Wow, ngeri deh. Dikira semuanya kemudian di-delete begitu saja. Malaikat sudah catat. Mau di-delete, mau sudah tercatat, sudah terlanjur tersebar. Ya, ada yang cuek-cuek saja, ada yang takut kepada Allah. Falyatahalal minhul yawm, hendaknya dia minta dihalalkan hari ini. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari tidak bermanfaat dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih, ukhidha min hasanatihi.
Kalau dia punya amal soleh, maka dia harus bayar kezalimannya dengan amal soleh tersebut. Diambil pahala-pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Kalau ternyata pahala dia sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan dipikulkan kepada dia. Dan ini perkara yang sangat mengerikan. Ya. Mumpung kita masih hidup, kita ingat siapa yang pernah kita zalimi. Minta maaf sama dia. Tidak usah kita ego-egoan, sombong-sombongan. Problem. Kalau kita meninggal atau dia meninggal lebih dahulu belum sempat kita minta maaf. Kita meninggal terlebih dahulu belum sempat sama dia, atau dia meninggal terlebih dahulu sebelum minta maaf kepada dia. Subhanallah, saya mengenal, sekedar cerita aja, saya mengenal ada seorang wanita dizalimi oleh wanita yang lain. Kata-kata yang dituduh-tuduhan, sampai rumah tangga wanita ini rusak gara-gara wanita tersebut. Karena suami wanita ini percaya kepada wanita tadi, karena kelihatannya dia soleha, berjilbab dan yang lain, sehingga informasi ditelan mentah-mentah sampai akhirnya rumah tangganya rusak. Dan akhirnya kembali lagi. Berjalan dengan bertahun-tahun, ya, wanita ini dia cuek aja, dia tidak dendam sama wanita tersebut, bahkan dia baik sama anak-anak wanita yang menzalimi dia. Sampai akhirnya entah berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, belasan tahun kemudian, ini wanita mau meninggal dunia yang menzalimi dia. Mungkin dia berpikir, mungkin dia merasa bersalah. Akhirnya wanita yang menzalimi wanita pertama ini ketika mau meninggal nelpon kepada sang wanita. Dia mengatakan, "Wahai fulana, saya punya salah sama kamu, saya minta maaf. Sakaratul maut, saya minta maaf." Maka wanita ini bertanya kepada suaminya, karena dosa tersebut berkaitan dengan dia dan suaminya. Kata suaminya, "Maafkan." Kemudian dia mengatakan, "Saya maafkan wahai fulana." Beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah, kalau kita diberi taufik bisa minta maaf atas orang kita pernah zalimi sebelum kita meninggal dunia, itu yang terbaik. Karena masalahnya nanti panjang di akhirat. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadzalamu," janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Kalau kita bisa hidup tanpa menyakiti orang lain, tanpa menuduh orang lain, tanpa makan harta orang yang haram, tanpa memukul orang lain, tanpa menyebabkan kematian orang lain, tanpa menyebabkan terlukanya orang lain, lakukanlah. Itulah kesimpulan ilmu yang disimbolkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kita lanjutkan para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi kullukum dhalun," wahai hamba-hambaku, sungguhnya seluruh kalian dalam kondisi tersesat, yaitu dalam kondisi jahil. Dan demikianlah kita dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki ilmu sama sekali. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Sungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun, tidak punya ilmu. Allah juga berfirman kepada Nabi SAW, "Wa wajadaka dhallan fahada." Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi tersesat, lantas engkau Allah beri petunjuk kepadamu. Maksudnya Rasulullah SAW dahulu tidak punya ilmu, jahil, tidak punya ilmu. Ya, itu adalah salah satu bentuk daripada kesesatan. Makanya Allah ajarkan ilmu kepada Nabi SAW. Kata Allah, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab wal iman." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Ya, kau dahulu tidak tahu tentang iman dan tidak tahu tentang Alkitab. Ya. Jadi kita ini semua dalam kondisi jahil, tidak punya ilmu. Makanya Allah mengatakan, "Illa man hadaituhu," kecuali orang aku beri petunjuk kepadanya. "Fastahduni," maka mintalah petunjuk kepadaku. "Ahdikum," maka aku akan beri petunjuk kepada kalian. Kita disuruh minta hidayah. Makanya setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Kita ingin dapat hidayah. Hidayah ada umum, hidayah umum kita masuk Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Di antara sekian miliar orang yang berbuat kesyirikan, yang menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah rembulan, ya. Menyembah ruh-ruh, setan-setan, jin-jin. Kita alhamdulillah menyembah Allah, pencipta alam semesta. Agama sangat logis, agama Islam. Satu-satunya agama tauhid. Ya. Kita bersyukur dapat hidayah Islam. Tetapi selain kita mendapatkan hidayah umum, kita ingin mendapatkan hidayah terperinci. Masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Masih banyak kebaikan yang belum kita ketahui. Masih banyak keburukan yang belum kita ketahui, yang harus kita tinggalkan. Maka kita diminta untuk meminta kepada Allah hidayah terus menerus. Karena setiap kita butuh kepada hidayah. Setiap salat kita wajib mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nabi SAW sendiri minta hidayah. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa, ya Allah aku minta hidayah kepada engkau. Rasulullah terus minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Itu hidayah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik.
Innaka tahdin man tasya' ila siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku petunjuk di antara perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sungguhnya Kau beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada Al-Hasan doa kunut di antaranya Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang Kau beri petunjuk. Senantiasalah kita minta hidayah, apalagi di zaman sekarang. Saya terus terang kita benar-benar minta hidayah. Zaman sekarang adanya medsos, pemikiran banyak. Semua orang berkomentar, semua orang berbicara. Terkadang kita bingung. Ini mana yang benar, mana yang salah. Syubhat banyak, syahwat di mana-mana. Minta hidayah. Minta hidayah kepada Allah. Ya, benar-benar ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan lurus, benar-benar kita minta hidayah. Ahdikum, maka aku akan beri hidayah kepada kalian. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i. Wah yang hamba-hambaku, sebenarnya kalian seluruhnya dalam kondisi ja'i, dalam kondisi lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makanan kepadanya. Benar. Kita ini, siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang menyiapkan tanah untuk menumbuhkan biji-bijian? Semua Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang air hujan, kata Allah, "Afara'aitum ma tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Tidakkah kalian lihat tentang apa yang kalian minum dari air hujan? Apa kalian turunkan air tersebut dari langit atau kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak kami jadikan air hujan dalam kondisi asin. Falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah, seorang hendaknya melihat apa yang dia makan. Anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqqana al-ardha shaqqa, fa ambatna fiha habba. Kata Allah, lihatlah apa yang kalian makan. Yang turunkan air hujan untuk membasahi tumbuhan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Yang biji tersebut bisa membelah bumi, biji yang kecil, yang lembut, tahu-tahu dia bisa membelah tanah. Kami yang membelahkan tanah baginya. Fa ambatna fiha habba, kami tumbuhkan. Yang semua yang lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merenungkan apa lagi yang kita makan, ini prosesnya panjang. Kalau Allah tidak berkehendak, seorang tidak bisa makan. Ya. Maka kata Allah, kullukum ja'i, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepada aku, ut'imkum, aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku selain kalian seluruhnya tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Ini menunjukkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni, mintalah pakaian dariku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ini kata Ibn Rajab Al-Hambali, ya, perkataan yang indah. Ya. Berkata bahwasanya dua hal dia menyampaikan. Pertama, ini menunjukkan seluruh makhluk perlu kepada Allah, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kemaslahatannya. Dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, masalah hidayah, selalu butuh kepada Allah. Dan Allah mengatakan, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia kalian, seluruhnya kalian adalah fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya. Kemudian juga, ini juga dalil bahwasanya hendaknya annallaha yuhibbu an yas'alahu al-ibad jami'a masalihim. Allah suka, perhatikan ini poin yang sangat indah dari Ibnu Rajab Al-Hambali ketika dia mensyarah hadis ini. Dia berkata Allah suka jika hamba-hambanya minta kepada Allah dalam segala urusan baik dunia maupun agamanya. Minta makan, minta minum, minta pakaian, dan seluruhnya minta kepada Allah. Allah suka dimintai, maksud saya. Makanya Allah mengatakan, ya, mintalah makan kepadaku, mintalah pakaian dariku, mintalah hidayah dariku, mintalah ampun dariku. Allah senang kita ini selalu senantiasa bergantung kepada Allah. Kapan seorang merasa tidak butuh kepada Allah, ya, maka dia telah terhina. Makanya Nabi di antara doanya mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya aku serahkan urusanku seluruhnya kepadamu. Ya, fa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Makanya Nabi adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah. Ya. Orang seperti ini yang paling dicintai oleh Allah. Semakin merasa butuh kepada Allah. Bayangkan Nabi setiap melakukan aktivitas selalu berdoa. Dari keluar rumah sampai masuk rumah. Dari bangun tidur sampai mau tidur berdoa seluruhnya. Ada zikir-zikirnya dan kita diajarin. Agar hati kita senantiasa bergantung kepada Rabbul Alamin, pencipta kita. Jangan kita merasa ujub, merasa mampu, merasa hebat. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya menakjubkan Nabi SAW ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berdoa dari zuhur sampai maghrib di padang Arafah. Di atas ontanya, di bawah terik matahari, Rasulullah SAW berdoa. Ya, doa berjam-jam. Sampai beliau mengangkat kedua tangannya.
Padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau tidak orang yang paling zuhud. Ya. Tapi lihat beliau angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di zuhur sampai maghrib. Sampai ketika tali kekang onta beliau bergerak, Nabi pegang tangan kirinya, tangan kanan tetap mengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa butuh kepada Allah tinggi. Saya waktu hajian bersama para ulama, para syekh, saya lihat mereka berdoa berjam-jam, berdoa nangis, berjam-jam nangis. Kita mungkin tidak mampu. Kenapa rasa butuh kita kepada Allah kurang? Padahal Allah suka kalau kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalau kita senantiasa minta kepada Allah, tapi kita merasa tidak perlu, seakan-akan bisa sendiri kok. Allah bilang, kalau minta makan kepadaku, minta hidayah kepadaku. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta sya'thana alihi. Ya, hatta syirakana alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun untuk perbaiki tali sendalnya. Seorang terbiasa bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Perkara dunia maupun perkara akhirat, tidak usah malu-malu. Kita kalau minta kepada manusia, kita malu. Manusia sekaya apapun, meskipun dia triliuner, tahu asetnya terbatas. Kita minta sama dia sekali, 2 kali dia kasih. 3 kali dia kasih, 4 kali, 5 kali dia mulai cemberut wajahnya. 5 kali, 6 kali, 7 kali mungkin dia mulai menjauh dari kita. 10 kali kita minta mungkin dia usir kita. Kenapa? Wajar, asetnya terbatas. Allah Subhanahu wa taala asetnya tidak terbatas. Kita minta kepada zat yang maha kaya yang tidak akan berkurang kekayaannya. Kalau dia mau kasih kita kaya, sekaya apapun, tidak akan mengurangi kekayaannya. Maka Allah menyuruh kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Minta makan, minta pakaian. Kemudian juga minta ampunan di antaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa bermaksiat di malam hari, siang hari. Itulah kita. Siang hari melihat yang tidak-tidak, malam hari kadang tidak jaga lisan, kadang tidak jaga pandangan, kadang tidak jaga pendengaran. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Itulah sifat manusia yang dosa merupakan sifat yang menyertainya. Ya, Nabi SAW berkata, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh bani Adam, anak Adam pasti selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Kata Allah, "Fastaghfiruni," mintalah ampun kepada aku, aghfir lakum. Ini hal yang sangat kita butuhkan sehari-hari. Ya, kita ini di zaman sekarang ini tidak luput dari dosa. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, dia pasti berdosa. Dia pasti melihat aurat yang terbuka. Dia pasti nengok berita-berita yang gibah dan namimah. Ya, dia pasti mendengar hal-hal yang musik dan yang lainnya. Dia pasti melakukan maksiat. Ya, entah dia komentar, entah dia ini komentar yang tidak suka komentar tanpa dibangun di atas data yang valid. Banyak hal dosa yang kita lakukan. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Jangan ragu-ragu. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa beristighfar. Kata Nabi SAW, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.